Horas, selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perkawinan Lambok Antonius Simanihuruk dan Voni de Maria Junior Sigiro ini. Gereja menyambut saudara dan saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Fransiskus Ginting yang terhormat, seluruh keluarga Manihuruk dan keluarga Sigiro hendak mengantar Lambok Antonius Manihuruk dan Voni de Maria Junior Sigiro memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan taat tata perayaan Gereja Katolik. Baik, Bapak yang terhormat, dan terima kasih kepada kita sekalian. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dengan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan dan menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Kita berarak ke dalam gereja sambil bernyanyi, bukan sambil berbisik atau berisik, dan ambil tempat duduk dengan hening dan sambil bernyanyi bagi Tuhan. Urutan perarakan, mesdinar, petugas, pastor, kemudian pengantin, dan kita sekalian di belakang kedua mempelai. Kita bernyanyi. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Kristus bersamamu.
dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai ini, dengan penuh sukacita kita memasuki dan berkumpul di rumah Tuhan ini bersama dengan Lambok Manihuruk dan Voni Sigiro ini, yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka, hari ini sangat istimewa. Maka dalam hari istimewa ini, kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang pertama-tama ditujukan kepada mereka berdua, tetapi juga kepada kita sekalian. Dan mari kita topang mereka dengan keinginan yang mereka sampaikan di hadirat Tuhan melalui doa-doa kita yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang mau mereka bangun mulai hari ini. Dan sekarang marilah kita mengenangkan terlebih dahulu baptisan kita. Dengannya kita telah dilahirkan ke dalam kehidupan baru. Sebagai putra dan putri dalam Kristus, mari dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar kita tetap setia pada cinta kasih. Tanggapan kita, kami memuji dan bersyukur kepadamu, Bapa. Dalam baptisan putramu di sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu, Kristus Yesus. Dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu, Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Lambok Antonius Manihuruk dan Voni de Maria Junior Sigiro bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Lambok Antonius Manihuruk dan Voni de Maria Junior Sigiro hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani 1039.
Marilah berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dan kita duduk. Bacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling
mejamu. Berbahagialah yang setia menyembah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang setia menyembah Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Inilah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Horas damang denang. Horas labok. Sehat? Seher marara simalolongmu. Nalaleleng do namu dari modom. Manang tibudungo. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Nah, hari ini kedua mempelai ini akan mengikrarkan janji perkawinannya. Kalau dari pembicaraan, mereka ini dua-duanya orang-orang baik. Dua-duanya orang yang sudah matang, dan dua-duanya mempunyai tujuan untuk pernikahannya. Dalam bacaan pertama tadi, kepada kita diketengahkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Kata-kata ini sudah biasa bagi Lambok ini. 5 hari penciptaan yang lain yang diciptakan sebelum manusia, semua dikatakan oleh Allah baik adanya. Mulai dari hari pertama selesai diciptakan, baik adanya. Hari kedua, baik adanya. Demikian sampai hari kelima. Pada penciptaan manusia, manusia diciptakan tidak lagi sekadar dikatakan baik adanya, tetapi secitra dengan Allah. Itu berarti manusia sama, segambar, serupa dengan Allah. Dengan ini bisa kita simpulkan untuk sementara bahwa manusia
sangat baik adanya, bukan sekadar baik adanya lagi. Nah, kalau sangat baik adanya, maka sebenarnya manusia tidak ada yang perlu ditutupi. Sehingga sangat wajar dalam penciptaan pertama, manusia itu marswadamara, tidak berpakaian. Tetapi kemudian kita lihat teks berikutnya dari bacaan pertama tadi itu, dikatakan bahwa manusia kemudian jatuh ke dalam dosa dan kemudian membuat pakaian untuk dirinya. Dia menghilangkan statusnya sangat baik adanya tadi dan kemudian mulai menutup diri. Penutupan diri ini menjadi tanda manusia berdosa. Dalam pembicaraan dengan mereka berdua ini, tekanan mereka adalah saling percaya dan terbuka, itu ya. Itu tekanan kita kemarin kan? Nah, memang kerap ketertutupan menjadi awal keretakan dalam keluarga. Kalau kemudian HP suami istri dikunci dengan rapat dan tidak tahu lagi cara membukanya, ada apa di sana? Atau bahkan ada ruangan yang tidak bisa dimasuki oleh pasangannya, ada apa di sana? Jangan-jangan ada di situ pinggan tempat sesajen. Ketertutupan bisa menjadi awal keretakan hubungan. Maka kehadiran Maria dalam Injil tadi menampilkan Hawa yang baru, gaya berbeda. Maria menjadi perwakilan kita untuk mengatakan bahwa kalau manusia terbuka, manusia bahagia. Maria datang kepada Yesus, datang untuk meminta bantuan. Di mana letak keterbukaannya? Maria terbuka tentang dapur. Biasanya dapur itu menjadi bagian privasi kita. Kenapa orang Batak terkenal dengan istilah persoduk bolon? Karena dapur itu bukan yang harus diwartakan. Ada tidak ada beras di dapur, tidak untuk diumumkan. Jangan orang tahu kita marsikor. Yang jelas kita masih makan, entah pun hanya mengalang gulamo, tidak apa-apa. Tetapi Maria datang hari ini kepada Yesus membawa dapurnya. Dia memberitahu situasi anggur habis. Maka dia terbuka kepada Yesus. Efeknya, apakah Yesus mempermalukan? Yesus tidak mempermalukan. Yesus menghormati keterbukaan Maria. Yesus membuat mujizat. Yesus bahkan meski belum waktunya, Yesus mengadakan anggur itu dari air. Inilah buah keterbukaan, sukacita dan keselamatan. Kemudian kita bertanya, bagaimana sarananya atau bagaimana caranya supaya kita bisa terbuka? Mari kita lihat dari sisi sangat manusiawi. Nanti nyanyi kalian? Nyanyi kalian nanti, apa lagu kalian? Hodo Sadstude. Ada satu lagu senang sekali saya, tapi pasti kamu tahu ini. Sasada Hodi Rohaki, tahu kamu? Tahu. Kasih dulu mic samanya. Kamu tahu Foni? Pura-pura enggak tahu ini. Nanti kalau saya suruh hentikan, ada dasar cari sendiri ya. Kasih mic sama pengantin ini, biar dia bernyanyi. Silahkan berdiri saja kalian dan saling tatapan. Berdiri. Oh, kepanasan? Enggak apa-apa yuk. Sedikit-sedikit kepanasan enggak apa-apa. Keringatan enggak apa-apa. Berdiri Foni. Teksnya bisa saya bacakan. Sasadaho di rohaki, mangingani pikiraki, marbunga-bunga rohaki alani dengan ni basam. Nyanyikan ayo. Nada dasar cari sendiri. Sasadaho di rohaki, namangingani pikiraki, marbunga-bunga rohaki
alani dengan ni basa. Oke, Pak Majolo, sekarang kalian lihat lagi aku. Lihat lagi dulu aku, Poni. Aku sekarang, Poni. Sepertinya bahagia kali dia kalau kau nyanyikan begitu. Jadi nanti seringlah nyanyi. Iya Pastor, siap. Sering dendangkan lagu baginya. Baik Pastor. Sasadaho di rohaki. Orang bisa terbuka kalau ini tetap dipegang prinsipnya. Sifat perkawinan kan. Sasadaho, monogami. Tidak boleh mencari istri yang lain. Tidak boleh mencari suami yang lain. Iya kan? Kenapa kalian kemudian mengatakan itu saja yang di rohaku, itu saja yang menempati pikiranku, karena marbunga-bunga rohaki. Itu kan tujuan perkawinan. Iya kan? Kenapa kalian menikah? Karena cinta Pastor. Karena bahagia, ingin bahagia. Ingin bahagia. Ingin bahagia. Tujuan pernikahannya adalah asa totong marbunga-bunga rohaki. Itu tujuan pernikahan kalian. Sasadaho yang akan membuat saya bahagia. Tidak ada sasadaho dan hona asing. Itu tidak sasadaho, itu sasadahamu. Kan itu. Sasadaho itu tunggal. Nah, bisa dilanjutkan. Lihat lagi. Supaya pernah kamu saksikan di hadapan banyak orang dia bernyanyi bagimu. Walaupun nanti di sana akan diiringi dengan genderangnya. Silahkan Lampo. Liriknya lupa Pastor. Sasadaho dingoluki. Paduahon ayat 2. Manggo. Sasadaho dingoluki. Manggo hinang lakaki. Manggo kinalakaki. Naso gabe boy muba. Naso jadi muba. Nangko di pangan rohaki. Oke, titik. Lihat lagi saya. Nanti dalam janji perkawinan apa yang akan kalian ungkapkan? Apa yang akan kalian katakan? Saling setia Pastor. Saling setia. Itu berarti keterbukaan itu akan terjadi kalau kalian saling setia. Dan itu komitmen yang mau kalian katakan. Naso gabe bui muba. Tidak akan berubah. Itu kunci kesetiaan. Apakah akan berubah fisik? Ya. Apakah akan berubah pola pikir? Ya. Tetapi komitmen itu tidak boleh berubah. Maka apa yang akan kalian ikrarkan pada pagi ini itu menjadi pegangan bagi kalian untuk tetap bisa terbuka dalam rumah tangga kalian. Referennya, lihat lagi dia. Seperti udah mulai capek silabo ini. Ikon rapi tanah dua, nang tu dolok manang tu toruan, nang sasadaho di rohaki, sayhot mahodi ngoluki. Oke, baik. Bisa tepuk tangan. Duduk. Referennya langsung dipersingkatnya, intinya disampaikannya semua. Ikon rabi tanah dua, rab tu dolok tutoruan. Dalam janji pernikahan yang akan kalian ikrarkan nanti, kalian akan mengatakan, aku akan setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang. Dolok toruan. Itu berarti bukan tantangan hidup yang akan menjadi pembuat atau penyebab kalian harus mengatakan saima. Tidak. Dalam kehidupan kepernikahan kalian akan menghadapi jalan yang harus rab tu dolok, yang tanjakan. Tetapi mungkin saja tanjakan itu akan membuat kalian sampai pada puncak yang membahagiakan. Tetapi ada juga nanti masanya kalian harus sama-sama turun. Maka rab tu dolok tutoruan. Dalam suka dan duka akan menjalani kehidupan perkawinan ini. Terakhirnya, sebenarnya ada tadi referen yang lain. Haulau masai gomus. Itu sebenarnya, itu pun penting itu.
Ya kan? Nanti kalau ke gereja mereka nggak pernah marsi haulan kan orang Batak malu begitu. Eta tu gereja Pak, parjolo maho. Inna. Mailai mana rap inatana mardongan tu gereja. Tapi kalau di rumah nggak tahu juga apakah akan marsi haulan. Hata-hata itu penting juga sebenarnya. Haulau masih gomos asa sehot ho di labuku. Mau mengatakan bahwa akan dia menjadi pendamping hidupku. Kata terakhir tadi, hot maho di ngoluki. Sampai kapan? Selamanya. Sampai seumur hidup. Lagunya ini sebenarnya menerjemahkan dengan baik janji perkawinan kalian tadi. Janji perkawinan yang akan kalian ikrarkan nanti. Maka apa alasan untuk bisa terbuka jika kalian berdua sudah saling mempercayai dan kemudian apa yang kalian percayakan di situ adalah janji yang masing-masing kalian ungkapkan. Maka waktu kanonik saya tegaskan janji perkawinan harus dihafal. Sudah dihafal ya? Karena kalau tidak nanti mereka lihat teks. Mereka berjanji kepada teks. Foni Burusigiro, saya berjanji. Itu teks itu diberi mana? Ungkapkanlah itu dengan kepenuhan hatimu. Tanda bahwa kamu bisa dipercayai. Dan ketika kamu bisa dipercayai, maka keterbukaan itu akan terjadi. Kalau bisa kalian sudah terbuka, kalau istilah kita kemarin, jangan main belakang, kan itu? Jangan main belakang. Maka ini akan membuat keluarga ini bisa bahagia. Salah satu pesan Paus Fransiskus dalam pernikahan adalah memberikan kesempatan bagi suami dan bagi istri meski sangat sibuk sekali. Memberi kesempatan inilah kesempatan yang terbuka. Ketika berat beban suami, istri harus membuka dirinya menjadi tempat curahannya. Sebaliknya, ketika berat beban istri, suami pun harus siap membuka diri menjadi curahan suaminya. Keterbukaan ini akan membuat keluarga kalian selamat di dunia ini. Tetapi apakah kemudian kita bisa mempertanyakan keluarga ini bahagia selamanya tanpa beban kehidupannya? Di sini banyak keluarga yang datang. Semoga tidak ada yang menyesal dengan siapa yang sudah dipilihnya. Kan itu? Semoga tidak ada yang menyesal istrinya yang sekarang, kenapa ini istriku ya? Maunya dulu yang itulah mantanku yang dulu itu. Adong dohamuna menyesal? Daung, berarti bahagia sudah. Tidak ada dangadong perbedaan di rumah tangga nanang rawon. Tidak ada perdebatan. Tetapi ketika ada beban yang duanya kalian hadapi, yang duanya dalam rumah tangga kalian alami, entah itu berhadapan dengan pekerjaan, entah itu berhadapan dengan keluarga. Kalau kalian duanya berbeban, kepada siapa kalian mengadu? Maria tadi menunjukkan jalan. Maka keterbukaan di rumah tangga ini menjadi gambaran juga bagaimana kalian akan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Maria. Nanti kepada kalian ada disediakan di sini barang-barang devosional, kan itu? Enggak tahu apakah kitab suci itu nanti ada kitab suci kalian yang lain? Lambo ada? Ada. Foni? Ada juga. Berarti ini enggak usah dibuka ya? Oh, dibuka juga. Nah, tidak tahu nanti kita apakah nanti waktu pembaptisan anak mereka kitab suci ini masih baru atau tidak. Ya kan?
Artinya kalau pembaptisan anak mereka, kita doakan mereka tahun depan sudah marpahopu lah Pak Manihuru ini, karena sudah rindu kali dia menghabing pahopu. Itu kan namang? Dang masih holhamu menghabing pahopu? Kita doakan tahun depan sudah menghabing pahopu. Tetapi apakah akan tetap tertutup dia? Itu pun harus terbuka sebagai sarana keterbukaan kalian kepada Allah. Rosario yang akan diberikan kepada kalian menjadi sarana keterbukaan kepada Bunda Maria agar Tuhan Yesus membuat mujizat. Salib yang akan digantungkan dalam rumah kalian juga harusnya menjadi sarana untuk tetap terbuka pada kehendak Yesus sendiri. Keterbukaan ini akan menuntun kalian pada keselamatan. Lagu tadi itu tidak sulit diingat. Lampok sudah menghafalnya. Kalau janji perkawinan ini baik untuk diingat nanti sekali setahun. Kalau ada ulang tahun perkawinan, rayakanlah. Supaya apa yang kalian rasakan hari ini tetap kalian rasakan tahun depan, 2 tahun depan, bahkan 50 tahun depan. Tapi lagu itu bisa menjadi pengingat sederhana bagi kalian akan apa yang membuat kalian bisa saling percaya dan kemudian membuat kalian saling terbuka. Kiranya keterbukaan itu yang diberkati Tuhan, dan dengan keteguhan iman kalian mau menyatakan janji untuk setia hari ini. Dan semoga janji kalian juga diberkati Tuhan. Amin. Kami orang tuamu merestui pernikahanmu. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, anakku. Kami orang tuamu merestui pernikahanmu. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, anakku. Amin. Saksi yang kami hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara berdua. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya dan memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Saudara Lampok Antonius Simanihuruk, sungguhkah saudara dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudara untuk mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup saudara? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudara dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara. Saudari Voni de Maria Junior Boru Sigiro, sungguhkah saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh.
selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudari untuk mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup saudari? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada saudari dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabat tangan untuk menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya Lambok Antonius Simanihuruk memilih engkau Poni de Maria Junior Sigiro menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan mengasihi engkau sepanjang hidup saya. Saya Foni de Maria Junior Sigiro memilih engkau Lambok Antonius Simanihuruk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperketat janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian semua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Kuasa, berkatilah kedua cincin ini yang akan dikenakan oleh mempelai yang Engkau berkati sebagai tanda cinta dan kesetiaan antar mereka yang akan mengikat mereka selama-lamanya. Lambok Antonius Simanihuruk, ambillah dan kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Poni de Maria Junior Sigiro, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Foni de Maria Junior Sigiro, ambillah dan kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Lambok Antonius Simanihuruk, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal dalam perjalanan rumah tanggamu. Ya Allah, berkatilah ulos ini sebagai hasil tenunan kami. Inilah lambang kasih orang tua yang akan tetap menyertai anak-anaknya
Jadikanlah ulos ini tanda kehangatan kasih-Mu yang akan tetap menaungi jiwa raga kedua mempelai yang akan memiliki dan mengenakan ulos ini. Berkatilah juga Boras Sipirni Toddi ini yang melambangkan kekuatan jiwa dan badan, supaya kedua mempelai yang akan menerima beras ini menerima berkat, anugerah, kesehatan, rezeki, dan kesuburan dari-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pirma pokki bahul-bahul pas salongan, Pirma todimuna jala totong mahamu marsiha holongan di bagasan parniama,